Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi informasi kembali. Kita masih membicarakan P3K paruh waktu ini ya Bapak Ibu. Judul kita gaji P3K paruh waktu 3,8 juta. Nah, jam kerja part time belum jelas. Baik Bapak Ibu. Ya, kita ini berbicara tentang penghasilan tentu dan bagaimana mekanisme kerja di beberapa daerah ya Bapak Ibu. Baik, untuk itu nanti silahkan disimak Bapak Ibu, jangan di skip, tonton sampai selesai. Mohon maaf jika paparannya agak panjang ya. Mudah-mudahan informasi ini membantu dan tentu mudah-mudahan mencerahkan. Silahkan disimak sampai selesai. jpnn.com Bapak Ibu. Ini saya lansir dari media salah satu media. Gaji P3K paruh waktu 3,8 juta, jam kerja part time belum jelas. Baik, kita izin untuk membacakannya ya Bapak Ibu. Hingga saat ini belum ada regulasi yang bisa menjadi rujukan instansi ya, untuk menetapkan berapa gaji P3K paruh waktu. Diketahui honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi alias tidak lulus, maka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Saat ini para honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi di tahap 1 sudah didorong untuk mengurus persyaratan untuk mengusulkan NIP P3K. Sementara bagi teman-teman yang tidak mendapatkan formasi, ya, ini belum tahu nasibnya ke depan seperti apa. Jika benar akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu, seperti dijanjikan, lantas kapan akan dilakukan? Berapa gaji P3K paruh waktu? Jika gaji P3K paruh waktu sama dengan yang diterima selama menjadi honorer, adilkah itu? Nah, begitu pertanyaannya. Jadi adilkah jika honorer K2 yang sudah lulus puluhan tahun, yang sudah puluhan tahun mengabdi, tetapi tidak mendapatkan formasi dan diangkat jadi P3K paruh waktu? Kan ini tidak adil Bapak Ibu. Ya, tidak, saya bisa membayangkan ada yang 16 tahun, 20 tahun, mungkin ada yang lebih dari 20 tahun yang mengabdi, tapi gajinya tidak sebanding dengan penghargaan, dengan pengabdian yang sudah dilakukan. Ya. Jadi terlebih di daerah yang lemah finansial. Kan ini caranya dikembalikan ke daerah. Bagaimana daerah yang tidak mampu secara finansial ya untuk menggaji honorer? Tidak sampai 500.000 per bulan. Sekali lagi tidak sampai 500.000 per bulan. Adilkah seperti itu? Ini ada menjadikan bahan kajian bagi pemerintah untuk meninjau kembali lah begitu paling tidak Bapak Ibu ya. Bagaimana mekanisme gajinya seperti apa begitu ya. Nah, bukan hanya soal berapa gaji P3K paruh waktu, mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu kapan waktunya dan belum jelas ya. Rekrutmen seleksi tahap 2 saja belum selesai, lalu mau sampai kapan? Nah, para pejabat terkait di daerah pun belum bisa memberikan jawaban ketika ditanya mengenai iya sama. Di daerah pun belum bisa memberikan jawaban. Contohnya misalnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang ya mengatakan ini hari Kamis tanggal 9 Januari mengatakan pihaknya masih menunggu bagaimana regulasi terkait dengan pengalihan honor menjadi P3K paruh waktu. Jadi di Palembang pun, di Kota Palembang sama ya, masih menunggu bagaimana mekanisme regulasi. Jadi menunggu regulasi terkait dengan pengalihan honorer menjadi paruh waktu. Adapun yang tidak masuk atau lolos P3K nantinya akan menjadi P3K paruh waktu. Namun kami masih menunggu bagaimana sistem paruh waktu tersebut. Begitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri ya, di Palembang hari Kamis. Nah, sekarang gaji P3K paruh waktu setara UMP ya. Nah, di sini misalnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, Rifli Katili di Gorontalo hari Rebo tanggal 8 Januari mengatakan kemungkinan besar honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahap 1 tetapi tidak mengikuti seleksi tahap 2 akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu.
Nah, bagi honorer yang ikut seleksi, memenuhi ranking dan kuota, maka otomatis penuh waktu. Honorer yang lulus seleksi CASN dan P3K sesuai ranking dan kuota yang ada itu P3K penuh waktu, sisanya paruh waktu. Begitu disampaikan ya oleh Kepala BKD Provinsi Gorontalo. Begitu Bapak Ibu. Jadi P3K penuh waktu dapat gaji dan tunjangan sesuai regulasi yang sesuai regulasi. Yang paruh waktu gajinya tetap seperti 2024 ya. Kan ini tidak adil. Oke. Jika tidak ada regulasi yang jelas, begitu ya. Jika tidak ada regulasi yang jelas mengenai gaji P3K paruh waktu, maka besaran gaji akan akan variatif. Ya tentu berbeda-beda masing-masing Pemda, masing-masing pemerintah daerah. Ya. Begitu juga jika gaji P3K paruh waktu disetarakan dengan UMP, upah minimum provinsi alias UMP, yang memang tidak sama tiap-tiap provinsi, gitu ya. Nah, diketahui ada Pemda yang sudah menyatakan, nah, salah satunya ini Bapak Ibu di Kepulauan Bangka Belitung ya, yang sudah siap menyatakan bahwa untuk menggaji P3K paruh waktu berdasarkan UMP. Nah, Kepala Badan Kepegawaian, ya, Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti mengatakan, pegawai honor yang tidak lulus seleksi P3K 2024 akan dialihkan paruh waktu. Nah, di sini diketahui Bapak Ibu untuk UMP 2025 Provinsi Babel Bangka Belitung sudah ditetapkan yaitu 3.876.000. Nah, berarti judul di atas itu 3,8 itu contoh dari Bangka Belitung yang 3,8 ya. Itu Bapak Ibu ya, yang sudah siap ya. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Kabupaten kota yang lain itu kan provinsi ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan daerah-daerah yang lain? Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang jam kerja P3K paruh waktu. Hingga saat ini juga belum jelas bagaimana mekanisme kerja dan jam kerja P3K paruh waktu. Nah, apakah jam kerja P3K paruh waktu juga separuh dari jam kerja P3K penuh waktu? Kalau misalnya yang penuh waktu 8 jam, kemudian yang paruh waktunya 4 jam. Nah, ini juga belum jelas juga kan seperti apa mekanismenya ya. Nah, Alex Denny saat menjabat Deputi Bidang SDM di Menpan RB pernah beberapa kali menyampaikan penjelasan hal ini ya. Jadi seusia uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Semarang hari Rabu 26 Juli ya. Alex sempat menyinggung konsep P3K Fat Time. Kata Pak Alex begini ya, bahwa pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tidak akan turun katanya setelah status P3K paruh waktu. P3K bekerja paruh waktu memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja disesuaikan agar lebih adil. Itu saat itu Alek mengatakan dengan konsep paruh waktu tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintah selesai. Alah, apa lagi ya? Gitu. Kayaknya agak ribet jadinya begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dengan konsep kerja penuh waktu seperti ini, tenaga honorer wajib berada di instansi tempatnya bekerja full ya, seharian penuh. Misalnya sebagai guru ya, kemudian datang ke sekolah walaupun nggak ngajar, ini kan nggak fair. Membayarnya tidak cukup baik, tetapi waktunya dikonsumsi secara penuh. Gitu ya. Guru di daerah tertentu misalnya matematika yang dapat kelas cuma 2 kelas seminggu dengan paruh waktu, selain mengajar di situ bisa juga ngajar di sekolah swasta, madrasah atau buka les dan lain-lain. Lah tidak semudah itu ya kita membayangkan ya Bapak Ibu, tidak segampang itu ya, rumit ya kalau sudah kalau sudah terjun ke lapangan. Jadi bagaimana ya, kita tunggu deh kebijakan bagaimana pemerintah bertindak ya Bapak Ibu. Bagaimana pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang adil, betul-betul adil dirasakan oleh rakyatnya yang sekarang memang sedang bertugas ya di daerah masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan paruh waktu betul-betul dapat dirasakan oleh teman-teman kita ya, dan pemerintah betul-betul adil ya, bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Itu saja Bapak Ibu ya yang dapat saya bagikan informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.